Jadi ada setan mau bunuh saya diprotek sama Tuhan. Lampu demikian berat, disentek 2 jengkal, del, hanya ditahan oleh Tuhan dengan kabel min dan plus. Pada kabelnya cuma kabel serabut biasa, kabel min dan plus, itu pun cuma dibaut pakai baut kecil. Ya, min dan plus. Itu bisa menahan lampu demikian berat yang disentek 2 jengkal, del, harusnya kan putus. Ya, selamat siang, ketemu lagi dengan Jana di rumah Pak Rudi Winata. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Jana, selamat siang Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan video testimoni. Ini ada kejadian di Peti Tengat Pak. Kalau bahasa Bali Tengat itu kan ini ya, Angker. Tengat artinya angker ya. Ya, itu ada babysitter yang membawa jin jahat. Nah, cerita lengkapnya seperti apa Pak? Baik, jadi ceritanya menarik sekali Mbak Jana. Pada waktu itu saya belum mempunyai murid, baru saya sendiri yang bisa terapi. Ada permintaan terapi di daerah Peti Tengat, ya. Nah, Peti Tengat kita pergi. Saya udah dengarnya Peti Tengat berarti peti yang tengat kan gitu. Nah, Peti Tengat artinya bahasa Bali artinya angker, peti yang angker. Maka saya ke sana. Sampai di sana kita masuk gang, masuk ke rumahnya orang. Nah, itu terapi di bagian belakang. Jadi ada ruang tamu, kita masuk bagian belakang. Terapi sudah selesai. Begitu habis terapi, begitu saya sudah mau pulang. Nah, jadi ceritanya begini. Ini persis saya lewatnya begini. Saya lewat di sebelah sini, ini ada meja. Di atas yang tuan rumah di sebelah situ. Saya udah mau pulang, udah mau lewat ini. Pak Rudi, saya mau ada pertanyaan. Dia bertanya. Tepat di atas kepala saya ada lampu Jawa kuno, lampu bercadik yang besar itu, ya, yang beratnya berapa kilo tuh, besar. Ya. Sedang saya jelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba lampu cadik ini Mbak Jana turun mau kena kepala saya. Tuk, turun 2 jengkal. Tuk, langsung goyang. Weng, 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 ya. Bayangkan Mbak Jana, lampu berat itu kalau saya perkirakan minimal itu sekitar 7 kilo ada itu. Ya, mungkin lebih, ya. Jadi lampu tuh tiba-tiba tuk mau putus. Nah, terus tuan rumah kaget, Pak Rudi, kenapa Pak? Lampu saya kenapa Pak? Dia kata dari arah sana. Oh, tenang Pak, itulah itu bautnya itu 6 karatan semua. Pada dalam hati saya mau ketawa Mbak Jana. Bautnya 6 tidak karatan, masih putih-putih, tapi kayak dipotong pakai sinar laser. Kayak sinar laser, just putus. Jadi bagi Bapak yang punya rumah di Batu Belik, ketahuilah saya masih ingat cerita ini cerita sekitar 18 tahun yang lalu, ya. Putus, mau jatuh ke kepala saya. Jadi disentek istilahnya Pak Jana. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan, jadi ada setan mau bunuh saya diprotek sama Tuhan. Lampu demikian berat, disentek 2 jengkal, del, hanya ditahan oleh Tuhan dengan kabel min dan plus. Pada kabelnya cuma kabel serabut biasa, kabel min dan plus, itu pun cuma dibaut pakai baut kecil. Ya, min dan plus. Itu bisa menahan lampu demikian berat yang disentek 2 jengkal, del, harusnya kan putus. Tapi lampunya gantung, weng, weng. Jadi Tuhan untuk gigi, tunjuk kemampuan. Setan mau bunuh Pak Rudi, tak jaga Pak Rudi dengan kabel min dan plus, kabel serabut lagi, ya. Disentek, bukannya kabelnya putus, kabelnya pun tidak lepas dari lampunya. Nah, saya bilang Pak itu putus, dalam hati saya mau ketawa. Kenapa? Bukan mau putus Mbak Jana, itu masih kayak putih, masih gede-gede, kira-kira baut setengah sentian. Itu 6-6-nya putus kayak pakai sinar laser. Kenapa kok banyak bautnya? Kan lampunya berat. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang keluar dari belakang, babysitternya minta pulang dari itu juga, tidak bisa tidak. Masih ada saya loh Mbak Jana. Tadi dia di kamar loh. Tiba-tiba bawa tasnya, langsung lari keluar, langsung lari, tidak tahu dia naik apa, naik ojek apa, langsung mau pulang ke Jawa. Nah, terus tuan rumah bilang, Pak Rudi, aduh Pak, babysitter ini Pak baru kerja ikut saya 2 minggu. Setiap hari kita tanya kerasan Pak. Kerasan Pak, tiap hari sampai tadi kita tanya kerasan sekali Pak. Saya kerja ikut sini yang lama Pak ya, saya mau di sini Pak. Bapak baik, ibu baik, anaknya juga saya cocok Pak, saya sayang Pak. Sudah 2 minggu Pak, tiap hari ngomong kerasan. Begitu lampunya jatuh, del mau kena kepala saya. Tiba-tiba babysitter pulang bawa baju-bajunya semua dikukutin langsung. Masih ada saya, belum pamit orang tuanya, belum pamit minta gaji, minta apa, langsung lari keluar jalan Peti Tengat Batu Belik itu. Langsung lari dia pulang. Nah, berarti kesimpulannya babysitter itu membawa jin yang jahat. Nah, waktu saya datang ke sana, saya terapi, jin jatuh tidak senang saya terapi. Karena saya terapi dengan kekuatan dari Tuhan. Maka saya mau dibunuh sama jin itu. Saya mau dijatuhi pakai lampu demikian besar. Tetapi Tuhan melindungi saya, dijaga dengan kabel min dan plus serabut. Pada kabel disentek 2 jengkal, bukannya putus kabelnya, bukannya lepas baut cuma diulir kecil. Nah, itu bisa gantung. Nah, demikian Mbak Jana di Batu Belik. Jadi bagi yang tuan rumah di Batu Belik, kalau ketemu video ini, ingat, saya masih ingat cerita ini. Salam dari Pak Rudi. Perkembangan 18 tahun, sekarang Garasul sudah semakin besar, semakin banyak menolong orang. Jadi Bapak Ibu, kita tidak tahu orang dekat kita ini, siapa karyawan kita, teman kita, bawa jimat, bawa mantra-mantra, bawa apa. Tenang saja Bapak Ibu, pakai kalung Garasul.
Kalau Galactose energinya positif. Jadi apapun negatif otomatis dia mental sendiri. Makanya Galactose semacam sensor. Yang baik-baik bisa mendekat, yang jelek otomatis menjauh dengan sendirinya. Itu Mbak Jana. Demikian. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Semoga menginspirasi bagi yang memiliki pengalaman yang sama. Anda tahu mencari solusinya, silahkan di DM ke kami. Terima kasih.